Berikutnya itu tadi adalah kode etik. Ya, itu pun juga itu tadi tidak tergambarkan, tidak terukur. Nilainya itu tidak ternilai. Ada yang kedua adalah hukum umum, ya, di mana bersandar pada tradisi dan pengalaman dari keputusan hukum. Jadi keputusan hukum masa lampau. Dalam hal hukum merek dagang, merek dapat dibuat dari dan dilindungi secara otomatis dengan penggunaan yang pertama kali tanpa persyaratan pendaftaran resmi. Kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pengaturan dan perlindungan hak, termasuk dalam konteks hak kekayaan intelektual seperti hak atas merek dagang. Di dalam jadi kalau kita berurusan hukum, apalagi hukum di luar negeri itu kan berbeda. Ya. Maka kita perlu sebelum kita memasarkan, kita juga harus tahu bagaimana hukum pendiriannya, ya. Mengetahui tentang perjanjian dari pertemanan, perdagangan, dan juga navigasi. Ya. Jadi ketika kita mau mendirikan perusahaan di negara yang lain, kita harus tahu syarat-syarat pendiriannya seperti apa, dilarang menggunakan bahan apa, itu pun juga bisa dipelajari. Ya. Yang kedua adalah yuridiksi. Ya. Jadi menentukan hukum nasional yang mana yang diterapkan ketika sebuah transaksi melintasi batas negara. Jadi kita perlu melihat dasar hukum ketika kita mau melakukan ekspor ataupun impor produk. Berikutnya adalah intellectual property atau hak paten. Ya, menjamin bahwa paten dan merek dagang terdaftar pada setiap negara bisnis yang dilakukan. Hati-hati terhadap peniruan atau pemalsuan, pengkopian yang tidak berizin dan memproduksi sebuah produk. Hati-hati terhadap pembajakan, tidak adanya izin publikasi atau reproduksi hak cipta, mengetahui tentang perjanjian-perjanjian internasional, the Patent Cooperation Treaty, European Patent Convention. Jadi poinnya adalah yang pertama kita bicara tentang intellectual property. Nah, dulu di awal-awal berbisnis tentunya teman-teman ketika mendirikan perusahaan nih, modal itu biasanya dihitungnya adalah barang yang tampak. Tetapi untuk ide, untuk merek, untuk proses bisnis itu tidak dinilai. Padahal seharusnya itu juga dinilai. Jadi ketika bekerja sama dengan orang lain, kita pun juga ketika kita yang menjalankan itu juga harus dinilai nih intelektual propertinya, idenya itu harus dinilai juga. Karena ya itu tadi di dalam proses pendaftaran merek, di dalam proses eh, pemalsuan, pengkopian itu juga akan menjadi dasar hukum. Ketika kita memiliki hak paten atau ketika kita mendaftarkan merek kita kepada hak paten, maka kita akan mempunyai pegangan. Ya. Ketika ada orang yang memalsukan atau mengkopi atau membuat barang yang sejenis, kita bisa melaporkannya. Tapi ketika kita tidak punya hak paten ya, atau izin izin yang resmi, maka kita akan tidak ada dasar untuk menuntut orang yang memasukkan produk kita. Nah, dia seperti itu. Treaty kerjasama paten dan konvensi paten Eropa adalah dua perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan hak paten di tingkat Patent Cooperation Treaty atau Treaty kerjasama paten. Ini adalah perjanjian internasional yang memfasilitasi proses pengajuan paten di beberapa negara sekaligus dengan mengajukan satu aplikasi paten tunggal. Ya. Dengan bergabung dalam Patent Cooperation Treaty, pemohon paten dapat mengajukan aplikasi paten tunggal ke kantor paten PCT dan kemudian memilih negara-negara yang ingin mereka tuju untuk perlindungan paten tambahan. Yang kedua adalah European Patent Convention atau Konvensi Paten Eropa. Konvensi ini adalah perjanjian multilateral yang mendirikan European Patent Organization atau Organisasi Paten Eropa. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk menyediakan cara yang efisien yang mendapatkan hak paten di negara-negara anggota Konvensi Paten Eropa dengan mengajukan aplikasi paten melalui European Patent Office atau kantor paten Eropa. Pemohon dapat memperoleh hak paten yang meliputi beberapa negara Eropa yang menjadi anggota konvensi tersebut. Yang berikutnya adalah antitrust, anti terhadap penggabungan industri. Ya. Hukum antitrust didesain untuk melawan praktek-praktek bisnis yang membatasi dan mendorong persaingan. Ya. European Commission melarang perjanjian dan praktek yang menghalangi
membatasi dan mendistorsi kompetisi. Bagaimanapun juga, pada beberapa negara Eropa, hukum masing-masing negara menerapkan elemen-elemen marketing mix secara spesifik. Hal lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan bisnis itu adanya yang namanya licensing. Itu perjanjian kontrak lisensi adalah kesepakatan di mana pemegang lisensi diberi izin oleh pemegang hak atau lisensor untuk menggunakan paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi atau aset tak berwujud lainnya dengan mengimbangi pembayaran royalti. Jadi ya itu tadi, perusahaan-perusahaan besar, nah, perusahaan-perusahaan luar itu masuk ke Indonesia itu tidak serta-merta bisa langsung masuk, tetapi itu tadi ada lisensi, ya, lisensi pemegang lisensinya tadi yang membeli atau yang membeli dari lisensor. Di beberapa negara, elemen dari perjanjian lisensi diatur oleh agensi pemerintah. Hal ini termasuk pengaturan terkait yang pertama durasi perjanjian atau duration of agreement. Seberapa lama perjanjian lisensi berlaku antara pemegang lisensi dan pemegang hak? Ada negara-negara yang memiliki aturan atau batasan tertentu terkait berapa lama sebuah perjanjian lisensi dapat berlangsung. Jadi kerjasama itu tidak bisa langsung 100 tahun. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua adalah besaran royalti yang diperbolehkan. Amount of royalties a company can receive. Ya. Adalah jumlah royalti yang dapat diterima oleh sebuah perusahaan dari perjanjian lisensi tersebut. Ya. Beberapa negara memiliki regulasi yang mengatur batasan atau pengaturan khusus terkait dengan besaran royalti yang dapat diterima atau dibayarkan dalam sebuah perjanjian lisensi. Pengaturan-pengaturan ini ditujukan untuk mengatur hubungan antara pemegang lisensi dan pemegang hak serta menjaga keseimbangan kepentingan antara keduanya. Dalam beberapa kasus, pemerintah memiliki peran dalam mengawasi atau mengendalikan aspek-aspek tertentu dari perjanjian lisensi demi menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam konteks penggunaan hak kekayaan intelektual. Itu terkait dengan licensing. Ya. Berikutnya adalah terkait dengan bribery and corruption, adanya suap dan juga korupsi. Jadi, hukum dan peraturan berupaya untuk mengatur etika bisnis internasional pada berbagai tingkatan, termasuk pada tingkat nasional. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri atau Foreign Corrupt Practices Act di Amerika Serikat. Pada tingkat nasional, Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA mewajibkan perusahaan publik untuk menjalankan pengendalian akuntansi internal terhadap semua transaksi. FCPA juga menjadikan tindakan suap kepada pejabat pemerintah asing sebagai kejahatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik itu untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis. Dengan demikian, FCPA bertujuan untuk mencegah praktek korupsi dalam bisnis internasional yang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika, ya, di mana hal ini juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah Amerika untuk menindak tegas tindakan suap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar global, terutama yang terkait dengan pejabat pemerintah di negara lain. Ya. Kalau di Indonesia itu KPK itu ya. Nah. Berikutnya adalah resolusi konflik, penyelesaian perselisihan dan proses perkara atau litigation. Perkara hukum internasional bisa sangat kompleks, menghabiskan waktu dan biaya. Extrajudicial, ya, pendekatan alternatif sering merupakan cara lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan komersial. Institusi seperti International Chamber of Commerce atau KADIN telah membuat Court of Arbitration yang dapat digunakan oleh perusahaan global. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang permasalahan di luar negeri, itu ya tadi proses sidangnya itu lama. Sehingga apa? Sehingga ketika kita wirawiri bolak-balik ke pengadilan itu akan menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya. Sehingga akan lebih mudah ketika kita menggunakan pihak ketiga. Ya, contohnya Kadin tadi. Yang berikutnya adalah the regulatory environment. Ya. Meliputi berbagai agensi yang memberdayakan hukum atau seperangkat panduan untuk mengurus bisnis. Ya. Adanya European Union Rule, anggaran dasar dan petunjuk hukum komunitas, atau European Court of Justice,
di mana mendengar perselisihan di antara negara anggota pada isu-isu perdagangan memecahkan konflik di antara hukum nasional dan Europe atau Eropa. Hukum nasional di Eropa seringkali harus dikonsultasikan karena mungkin memiliki standar yang lebih ketat atau tegas daripada hukum komunitas. Ya. Ini dapat menghasilkan situasi di mana aturan atau regulasi di tingkat nasional itu lebih ketat daripada aturan yang ditetapkan oleh lembaga hukum tingkat Uni Eropa. Peran organisasi perdagangan dunia atau WTO atau World Trade Organization ya, sangat penting dalam mengatur perdagangan dan internasional. Sebagai lembaga global, WTO bertujuan untuk memfasilitasi perundingan perdagangan antar negara, memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan yang disepakati, dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar anggota. Yang terakhir adalah ethical issue, ya, di mana etika bervariasi di seluruh dunia. Apa yang diterima atau dianggap wajar di suatu negara, mungkin dianggap tidak etis di negara lain. Konsep melakukan hal yang benar atau do the right thing dapat mendapatkan publisitas, dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengambil pendekatan aktif terhadap isu-isu etika. Di mana perusahaan-perusahaan dapat mengambil inisiatif dalam menghadapi masalah-masalah etika dan melakukan tindakan yang dianggap positif dalam pandangan masyarakat. Bahkan jika standar etika atau nilai-nilai yang dipertimbangkan berbeda di berbagai negara, dengan demikian perusahaan dapat berupaya untuk menjalankan kegiatan yang mendukung nilai-nilai etika yang diakui secara universal atau setidaknya dihargai secara luas oleh masyarakat global. Ya. Mengapa perusahaan harus melakukan itu? Ya. Ini menunjukkan pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis mereka di berbagai lingkungan internasional, sambil mempertahankan perbedaan budaya, norma-norma sosial, dan nilai-nilai yang mungkin berbeda di setiap negara. Nah, karena yang namanya produk untuk barang ataupun jasa di suatu negara itu pun akan berbeda, ya, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun budaya ataupun norma yang berlaku di negara tersebut. Jadi itu teman-teman tentang lingkungan legal, politik, dan juga hukum yang ada di global marketing atau marketing internasional, pemasaran internasional.